Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Halim, bertemu lagi di program kesayangan kita, obrolan seputar Islam yang ringan dan penuh faidah. Di mana lagi kalau bukan di Diari Halim. Hari ini masih bersama guru kita, Al-Ustadz Imam Syuhada Al-Iskandar Bimadi Hafizullah Ta'ala. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah, sehat. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah teman-teman, mudah-mudahan selalu istiqomah untuk terus belajar ya mengenai Islam. Amin. Dan semoga program ini juga memberikan banyak manfaat ke teman-teman semua. Insya Allah hari ini kita akan membahas salah satu hal dasar sebetulnya bagi seorang muslim ya, mengenai pentingnya Al-Quran. Pentingnya Al-Quran bagi seorang muslim. Karena ya alhamdulillah kita di sini di negara kita ini, di negeri kita ini ke mayoritas, alhamdulillah mayoritas orang muslim. Alhamdulillah. Namun beberapa waktu lalu saya juga sempat membaca artikel bahwa lebih dari 60% di antara kita ini masih buta huruf Al-Quran. Maksudnya buta huruf. Masih banyak yang belum bisa membaca Al-Quran gitu. Padahal kalau kita tahu gitu bahwa sebagai seorang muslim, hidup kita di dunia ini punya tujuan untuk nyari bekal untuk sampai ke surga. Sahih. Namun tentunya kalau misalnya kita hidup di dunia, dilahirkan tanpa tahu apa-apa, bagaimana mungkin kita bisa sampai pada tujuan kita kalau kita nggak baca petunjuknya gitu ya. Nah, dari samping itu semua mungkin kita pengen tahu mengenai lagi-lagi pentingnya Al-Quran ini ya, supaya kita semakin semangat untuk istiqomah dalam membaca Al-Quran. Bagaimana sebetulnya urgensi pentingnya Al-Quran ini bagi hidup seorang muslim? Barakallahu fiikum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Amma ba'd. Kita misalkan dalam kehidupan dunia, kalau tidak tahu ilmu tentang suatu benda, pasti kita akan mendapatkan bahaya. Contoh misalkan yang simpelnya mobil. Orang tiba-tiba dikasih mobil. Mobilnya luar biasa, harganya misalkan 500 juta. Dia dikasih mobil, dikasih kuncinya, dalam keadaan dia jahil, dia bodoh tentang mobil tersebut. Dia nggak tahu ilmunya tentang mobil itu. Dia tidak tahu petunjuknya untuk menggunakan mobil tersebut. Yang kalaupun dia paksakan, pasti dia akan mendapatkan hal yang madarat. Mungkin dia paksakan coba-coba menyalakan mobil itu, kemudian dia salah menginjak gas, salah mengoper gigi, salah mengoperasikan mobil, bisa-bisa dia mengalami kecelakaan. Bahkan nyawanya bisa hilang, kan gitu. Nah, ini analogi tentang kehidupan dunia. Untuk benda di dunia saja kita butuh petunjuk, butuh hidayah, kan gitu. Apalagi kita sedang mengarungi kehidupan dunia yang tujuan kita, target kita, destinasinya adalah surga Allah, jannah Allah. Tentunya kita sangat-sangat butuh petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Nabi sudah mengatakan dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn. Aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Dan tadillu abadan in tamassaktum bihima. Yang kalian tidak akan tersesat, tidak akan menyimpang, tidak akan salah jalan selama-lamanya jika berpegang teguh dengan keduanya. Yaitu kitab Allah wa sunnati. Kata Rasulullah, dua perkara itu adalah kitab Allah Al-Quran dan sunnah ajaran Nabi Muhammad SAW. Maka di sini, ini urgensi Al-Quran. Kalau kita tidak kembali kepada Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi, kita akan tersesat. Kalau tersesat, ya nanti kita akan binasa, kan seperti itu. Maka kalau kita lihat di surah Al-Baqarah misalkan, di awal-awal surah Al-Baqarah, Allah menyebutkan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fih, hudal lil muttaqin. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Semuanya al-haq, semuanya kebenaran. 30 juz, 60 hizab, 114 surah. Itu semua isinya al-haq, kebenaran. Tidak ada keraguan sedikit pun. Sebagai apa? Hudal lil muttaqin, petunjuk, hidayah, jalan bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di sini sangat pentingnya Al-Quran
Karena dengan Al-Quran ini kita akan tahu jalan kebenaran yang mana, kita akan tahu jalan yang terang itu seperti apa, sehingga kita akan selamat dan bahagia dunia akhirat. Barakallahu fikum. Oke, sahabat, memang tadi betapa pentingnya Quran bagi kita ya. Istilahnya tadi saya sampaikan, kalau misalnya kita pakai mobil aja, itu kita kalau nggak tahu tentang mobilnya nggak bisa nyetir gitu ya. Kalau nggak tahu nggak bisa nyetir gitu ya. Iya. Nabrak gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita hidup di dunia, Masya Allah lebih berharga gitu dari apapun gitu ya. Dunia yang itu akan menentukan kehidupan akhirat kita. Nah, Ustaz, berikutnya untuk seorang muslim, Ustaz, sebetulnya sejauh batasan ya, sejauh apa ya, batas minimal sebetulnya seorang muslim itu seharusnya interaksi dengan Al-Quran itu seperti apa, Ustaz? Apakah itu misalnya mau baca Al-Quran tuh, karena kan ada orang kayak ya udah saya baca seayat juga nggak apa-apa lah, yang penting baca sehari gitu ya, harus ada lah gitu. Terus sebetulnya memang bagaimana, Ustaz? Apakah memang demikian juga boleh gitu ya, atau seharusnya seperti apa interaksi seorang muslim dengan Al-Quran? Barakallahu fikum. Teman-teman halim Quran dimanapun berada ya, semoga Allah selalu memberkahi dan menjaga antum semua. Menjadi muslim itu tidak bisa lepas dari Al-Quranul Karim. Dan itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Seorang muslim atau muslimah tidak bisa lepas dari Al-Quranul Karim. Apalagi kalau kita buka ya wahyu ilahi, data fakta dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih, banyak sekali disebutkan keutamaan Al-Quran dan ahli Quran. Di antaranya Nabi pernah mengatakan dalam hadis yang sahih, Al-mahiru bil Quran ma'as-safara al-kiram al-bararah. Orang yang mahir dengan Al-Quran, dia mahir membacanya, ya, mahir mengamalkannya, mahir memahaminya, dia berhak ada bersama malaikat-malaikat yang mulia, malaikat-malaikat yang baik. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa syakun 'alaihi wa yatata'ta fihi. Dan orang yang baca Quran dalam keadaan dia ini merasa berat, maksudnya kesulitan gitu. Mungkin karena kurang ilmunya, bahkan dia bacanya terbata-bata. Mencek orang Sunda mah banyak naon pabaliutna gitu ya. Banyak tisereuleuna gitu. Dia banyak keseleonya ketika baca Quran. Lahu ajran. Tetap dia mendapatkan 2 pahala. Bayangkan kan, orang yang salah-salah saja baca Quran tetap dapat pahala minimal 2 pahala. Apalagi orang yang mahir dengan Quran. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan 1 huruf yang kita baca dari Al-Quran itu pahalanya dikalikan 10 kali lipatnya, minimalnya 10 kali lipatnya. Maka bayangkan ketika kita hanya membaca alif lam mim, katakan di situ ada 3 huruf, maka 30 pahala kebaikan kita bisa mendapatkannya. Subhanallah. Dan banyak lagi keutamaan yang lain yang mungkin tidak bisa kita sebutkan ya semuanya di kesempatan yang singkat ini. Yang pasti kata Rasulullah dalam hadis yang sahih sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian, manusia terbaik di tengah kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengamalkan Al-Qur'an. Maka sampai batas apa sih kita ini harus terus berdekatan dengan Al-Qur'an? Jawabannya tidak terbatas. Setiap hari, setiap waktu, dimanapun, kapanpun, dan dalam kondisi apapun, kita harus terus bersentuhan dengan Al-Quranul Karim. Dulu ya di zaman 90-an, ya 2000-an, itu banyak teman-teman kita, aktivis muslim dan muslimah, ya, para pelajar, ya, mahasiswa-mahasiswi muslim-muslimah, mereka itu kalau kemana-mana bawa mushaf Al-Quran. Mushaf yang asli dibawa. Dan mereka tidak malu untuk baca Al-Quran ketika menunggu sesuatu. Di stasiun, di bandara, di terminal, di tempat-tempat umum. Yang mereka menunggu sesuatu, mereka buka mushaf Al-Quran, mereka baca. Walaupun di taman, di tengah kota misalkan, atau di tempat umum, mereka baca Al-Quran. Tapi tradisi ini sekarang sudah mulai luntur. Ya. Apalagi banyak kaum muslimin yang merasa mudah, yang merasa gampang dengan handphone. Betul. Nggak usah bawa mushaf lah, di handphone juga ada kok aplikasi Quran. Padahal kan beda berkahnya. Betul. Ya, barakallahu fikum. Nah seperti itu. Maka seharusnya kita sebagai umat Islam bersahabat dengan Al-Quran itu setiap waktu dan setiap keadaan. Bagaimana caranya? Dimulai dari adanya rutinitas bersentuhan dengan Al-Quran. Saya selalu
ajarkan para santri ya, teman-teman yang ngaji, yang bareng-bareng kita belajar, untuk menjadi sahabat Quran itu harus ada rutinitas bersentuhan dengan Al-Quran. Jadi saya arahkan mereka untuk punya buku khusus, buku tulis, mencatat rutinitas terhadap Al-Quran. Nanti dicatat di buku tersebut, pertama, rutinitas baca Al-Quran bahasa Arabnya. Yang kedua, rutinitas baca Al-Quran terjemahannya. Biar kita paham nih, nggak cuma baca bahasa Arabnya, tetapi juga terjemahan harus kita baca agar paham. Agar ketika nanti kita baca dalam sholat atau di luar sholat, ketika kita membaca misalkan Alhamdulillahirabbil alamin, langsung paham maknanya, tidak kosong gitu. Yang ketiga, rutinitas menghafal Al-Quran, yakni tambahan hafalan baru, hifdun jadid, ada hafalan baru. Ya walaupun sehari cuma 1 juz hafalan barunya, kebanyakan enggak? Ya. Kalau kebanyakan dikurangi lah. Masya Allah. Iya. Kalau kebanyakan mungkin ya sehari 1 ayat. Masih kebanyakan sehari 1 baris. Masih kebanyakan. Apalagi sehari setengah baris mungkin ya. Yang penting ada hafalan baru dan rutin harian. Yang keempat, harus ada rutinitas murajaah. Jadi apa yang sudah kita hafalkan dari Al-Quran ini di murajaah. Setiap hari ada murajaah. Mungkin 5 ayat yang kemarin, 10 ayat yang kemarin, diulang lagi, murajaah, mudzakarah. Nah, coba dengan 4 langkah ini, diawali rutinitas kita. Rutin setiap harinya, ada bacaan Quran bahasa Arabnya, bacaan Quran terjemahannya, hafalan baru untuk Al-Quran, dan juga murajaah, hafalan yang sudah kita hafalkan. Yang kemudian nanti insya Allah kita akan terdorong untuk bisa mengamalkan. Jadi seperti itu. Jadi nggak bisa kita lepas dari Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Barakallahu fiik. Kita nggak bisa lepas dari Al-Quran kapanpun dan dimanapun. Khair. Khair Ustaz. Ini mungkin terakhir Ustaz. Nah. Terakhir mengenai yang mungkin kita untuk teman-teman yang barangkali sudah lama tidak menyentuh Quran Ustaz. Maksudnya Masya Allah. Qurannya istilahnya udah berdebu lah Ustaz. Disimpan di rak. Kemudian rasa-rasanya kadang memang memulai suatu hal yang baru tuh berat Ustaz. Memang suatu hal yang baik, yang baru, kebiasaan baru, sudah lama ditinggalkan. Teman-teman mungkin yang pengen balik lagi ke Quran, nyentuh Qurannya. Selain, mungkin tadi Ustaz sudah sedikit cerita ya, mengenai santri-santri yang juga ditugaskan untuk membuat rutinitas harian dengan Al-Quran. Barangkali ada hal lain Ustaz, motivasi ataupun dorongan atau tips dari Ustaz mengenai bagaimana cara kita untuk yang pemula ini, bukan pemula ya, mungkin baru lagi ini pengen dekat sama Quran untuk memulai kebiasaan ini. Baru sadar ya? Atau baru tobat? Ya, barakallahu fikum. Ya, teman-teman halim Quran, dimanapun yang berada, barakallahu fikum, hafidhakumullah jami'an. Saya selalu berusaha membawa mushaf Al-Quran itu kemana-mana. Dan alhamdulillah sekarang dimudahkan dengan berbagai macam cetakan mushaf Al-Quran dengan berbagai bentuk ya, termasuk di Halim Quran sendiri kan, dari yang kecil sekali sampai yang besar sekali ada semua. Saya selalu berusaha untuk menyimpan Al-Quran itu di rumah ada, di mobil ada, termasuk di tas ya. Jadi sesuai dengan ukuran tempat menyimpannya. Saya berusaha untuk selalu membawa mushaf Al-Quran sesuai dengan ukuran tempatnya. Karena itu yang akan membuat kita selalu ingat. Ketika mungkin tidak ada niat untuk baca Quran, tapi melihat di dashboard mobil ada Quran. Betul. Kan malu kalau cuma disimpan kan gitu. Kita buka. Termasuk di rumah juga. Bahkan di rumah kita simpan mushaf Quran itu banyak. Di lantai 1, di lantai 2, di kamar, di ruang tamu, ya di ruang tengah. Kita simpan Quran di mana-mana. Ketika kita melihat kan malu kalau ternyata hanya dipajang. Apalagi hanya setahun sekali kita buka dan berdebu. Na'udzubillah. Maka ini, coba kita siapkan ya medianya mushaf Quran itu dimanapun kita berada, disitulah mushaf Al-Quran ada. Dan jangan hanya tadi mencukupkan dengan gadget. Karena justru dengan gadget ini banyak batu sandungannya, banyak halangannya. Distract-nya banyak sekali. Iya. Nggak sedikit orang yang niat awalnya dia nyari handphone, mau baca Quran, niat awalnya. Tapi ketika buka handphone, di layar terlihat notifikasinya ratusan.
notifikasi berita terkini, informasi viral, belum lagi dagangannya, bisnisnya, dan tek-tek bengek pekerjaan dunia lainnya. Akhirnya apa? Tidak jadi buka aplikasi Quran di handphone, tetapi lupa dengan tadi, sibuk dengan masalah-masalah dunia, apalagi kalau sudah masuk medsos. Ya, na'udzubillah. Maka tadi, mulai kita betul-betul menyiapkan dan menyimpan mushaf Quran yang asli, yang sebenarnya. Dan agar kita selalu ingat tentang berharganya Quran, pentingnya Al-Quran dalam hidup kita, Allah telah menyebutkan dan menjamin dalam Al-Quranul Karim bahwa Quran itu salah satu sebab datangnya pertolongan Allah berupa kesembuhan dari segala penyakit dan juga rahmat kasih sayang Allah. Ini jelas ayatnya. Al-Quran itu adalah syifa'u wa rahmah lil mu'minin. Syifa adalah obat, penyembuh. Wa rahmah, dan rahmat kasih sayang Allah lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Orang beriman mana yang tidak mau mendapatkan rahmat Allah? Orang beriman mana yang tidak mau mendapatkan kesembuhan dari segala penyakit dan segala ujian yang menimpanya? Pasti semua orang yang beriman mengharapkan kesembuhan, kesehatan, keamanan, termasuk rahmat, kasih sayang Allah dan kebaikan-kebaikan Allah yang sangat banyak. Ternyata sebab terbesar datangnya pertolongan Allah dan kebaikan Allah adalah Al-Quran. Syifa wa rahmah lil mu'minin. Maka ini yakini, mulai dari keyakinan yang benar, kemudian tadi pola pikir yang benar, dan rutinitas yang benar, insya Allah kita akan mudah bersahabat dengan Al-Quran. Barakallahu fikum. Oke, teman-teman, itu tadi tips dari Ustadz ya, mengenai bagaimana supaya kita lebih dekat nih dengan Al-Quran, ada semangat gitu ya. Betapa tadi pentingnya Al-Quran dalam hidup kita, bagaimana Quran juga menjadi rahmat dan juga menjadi syifa bagi diri kita. Dan juga teman-teman tadi yang saya sampaikan menarik ya sebetulnya. Apa yang kita lihat memang biasanya memancing kita untuk untuk melakukan sesuatu ya. Makanya sangat baik kalau misalnya betul-betul Al-Quran itu nampak di depan kita supaya kita termotivasi ya, sambil nunggu sesuatu biasa gitu kan, sambil kalau lagi ada tentu kita mengkhususkan waktu untuk Al-Quran. Cuman ketika ada waktu-waktu yang lain juga yang kita mungkin kosong segala macam, kita bisa pegang langsung gitu ya, termotivasi untuk bisa baca Quran setiap hari. Oke, teman-teman, itu tadi pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa juga untuk like dan juga subscribe YouTube Halim Quran. Dan kalau teman-teman punya pertanyaan dan juga saran mengenai topik yang akan kita bahas di episode berikutnya, silahkan teman-teman komen langsung di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa untuk follow akun @halimquran. Itu saja untuk episode hari ini, teman-teman. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diari Halim. Discover your Islam with Halim Quran.